Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim Bahasa Indonesia SMK Cenika Bangsa dengan materi penguatan struktur dan kebahasaan teks ceramah untuk kelas 11. Kami tim Bahasa Indonesia SMK Cenika Bangsa terdiri atas 4 orang. Yang pertama Ibu Dian Rana SA, yang kedua Bapak Doni Rahman, yang ketiga Bapak Sabarudin, dan yang keempat Ibu Dwi Hajarian. Berikut adalah contoh teks ceramah yang singkat yang kami sertakan untuk materi pembahasan struktur dan kebahasaan teks ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah ditetapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, marilah kita sedari dini membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun, pada hakikatnya Allah akan menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah kita bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks ceramah tersebut. Struktur teks ceramah terdiri atas 3 hal. Yang pertama, pendahuluan, berisi salam pembuka, ucapan terima kasih, dan juga pengenalan topik. Yang kedua, isi, yaitu berisi materi yang dibahas, pendapat pembicara, alur pembicaraan yang runtut, dan referensi dari pendapat yang disampaikan. Dan penutup berisi simpulan, ungkapan penutup, dan salam. Dari teks tadi, kita dapat menentukan pendahuluan dalam teks tersebut adalah mulai dari salam sampai dengan pengertian dari sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Itu adalah pendahuluan. Berikutnya isi. Isi mulai dari perilaku sabar akan mudah ditetapkan sampai dengan pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Jadi itu semua adalah bagian dari isi ceramah. Dan di bagian penutup kita menemukan untuk itu marilah bertindak sabar. Nah, jadi ada ajakan di situ dan juga ada salam penutup. Kemudian dari teks ceramah kita juga bisa menentukan struktur kebahasaannya, yaitu harus sederhana, mudah dipahami, serta menggunakan kata sehari-hari. Kita analisis satu persatu ya. Yang pertama, dalam ceramah bahasanya harus sederhana. Jadi saat berceramah hendaknya tidak menggunakan bahasa akademisi ya. Akademisi misalnya gunakan istilah penelitian daripada eksperimen atau gunakan kata keahlian daripada kompetensi. Kalau di sini kan kalian biasanya punya apa kompetensi kalian? Nah, seperti itu. Tapi ketika dalam ceramah jangan menggunakan kata kompetensi karena itu adalah istilah di bidang pendidikan. Tapi gunakan saja keahlianmu apa? Nah, itu sama saja artinya, hanya saja yang satu istilah bidang pendidikan, yang satu merupakan bahasa yang sederhana. Berikutnya, menggunakan bahasa sehari-hari. Sebelum ceramah, kita harus mengetahui siapakah kalangan pendengar ceramah kita, sehingga bisa menentukan bahasa yang kita pilih. Jadi kita harus tahu kita mau ceramah di depan siapa. Bahkan ada
ceramah itu yang menggunakan bahasa Jawa. Mungkin mayoritas pendengarnya adalah orang yang sudah tua-tua. Jadi untuk lebih mengkomunikatifkan ceramah, maka dipilih bahasa Jawa Kromo Inggil, kayak gitu. Kemudian dalam ceramah juga menggunakan kata sehari-hari. Pemilihan kata sering digunakan masyarakat, misalnya kata minder lebih bagus digunakan daripada insecure ketika berceramah di kalangan orang tua. Jadi jangan biarkan kita minder ketika bertemu dengan teman kita yang lebih sukses, misalnya. Gunakan kata minder. Tapi kalau pendengar ketika kita ceramah adalah orang muda-muda, nah gunakan kata yang populer saat itu. Kita jangan insecure ya dengan kecantikan dari teman kita, misalnya. Nah, dengan menggunakan kata insecure yang artinya sama dengan minder, tapi kalangannya adalah remaja, maka pendengar kita akan lebih antusias. Wah, orang ini menggunakan kata-kata yang terbaru, menggunakan kata-kata yang kekinian. Nah, akhirnya pendengar kita lebih tertarik pada ceramah kita. Itu adalah bagaimana cara kita menggunakan bahasa ketika berceramah. Terima kasih, itu tadi materi mengenai struktur dan juga kebahasaan dari teks ceramah. Semoga bermanfaat, semoga bisa lebih memahamkan pengertian ceramah ini kepada anak-anak semua. Jika ada kesulitan dalam belajar mengenai ceramah, bisa menghubungi guru kelas masing-masing yang tadi nomornya sudah Ibu cantumkan di awal. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Semoga bisa memahami materi ceramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.